Nah, aku terjun ke lebih serius lagi mau nyanyi, tetap ada unsur seksinya tapi lebih elegan sih. Kemasannya tuh lebih elegan, lebih tertutup, nonjol-nonjol, kan udah seksi tau kalau nonjol-nonjol. Jadi aku tuh dikenal sama orang-orang itu awalnya dari Instagram gitu, dengan konten-kontennya aku, konten-konten lucu-lucu dan agak seksi-seksi ya. Buat mereka sih seksi ya, tapi pada waktu itu sih buat aku enggak sih, karena seksi-seksi tertutup gitu. Nah ini aku seiringnya waktu follower aku tuh bertambah, follower aku banyak, dan buat aku itu tuh cuma main-main doang gitu, kayak cuman nah namanya kadang-kadang di rumah nggak ada kegiatan, aku bikin konten lucu-lucu lah. Dan buat aku itu tuh main-main, tapi nggak taunya teman-teman di sana follower lihat itu lucu dan satu kemasan yang sesuatu lah buat mereka. Makanya bukan hanya dari keseksian aja kali ya yang dilihat mereka mau follow aku, karena kan yang seksi juga banyak ya. Mungkin dari kemasannya kali ya, dari arti videonya atau apalah yang mereka lihat di situ. Nah akhirnya banyak follower di situ. Banyak banget, akhirnya aku dapat tawaran reality show di TV, dapat sinetron, udah banyak juga sih sinetronnya, sama aku juga dapat job nyanyi gitu, sama apa ya, layar lebar, pokoknya udah lumayan gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri juga konten-konten seksi itu yang katanya seksi itu cukup membuat nama dia ini roket juga ya? Iya, karena memang semua tuh kenal aku di konten seksi itu gitu. Yang julukannya kan dulu apa ya, yang tahun kemarin apa? Pemersatu Bangsa. Dia tadi pemersatu bangsa, yang dibilang-bilang apa tuh, saya nggak tahu, ini lah apalah, nggak jelas, lucu-lucuan kesukaan kalian deh gitu. Apalagi setelah tampol itu kan, jadinya tambah namaku tambah dikenal dari si tampol ini. Nggak ngerti kenapa pada ini sama si tampol-tampolin. Karena aku sekarang nyanyi, sekarang job aku tuh hampir setiap hari nyanyi, banyak banget, walaupun di sana banyak banget berita-berita sih bilang apa nggak laku lah, apalah, bodo amat lah gitu loh. Nah, aku tetap pingin seksi gitu ya kan. Seksi itu karena udah melekat ya, teman-teman di sana juga tahu, aku denger Diana di Starlight tampol nih, pasti kan seksi ya, otaknya langsung seksi gitu. Nah, aku terjun ke lebih serius lagi mau nyanyi, tetap ada unsur seksinya tapi lebih elegan sih. Kemasannya tuh lebih elegan, lebih tertutup, nonjol-nonjol, kan udah seksi tau kalau nonjol-nonjol gitu. Jadi tetap seksi tapi kemasannya tuh udah tetap berbeda, yaitu dikemas secara elegan aja sih buat aku. Tapi buat Kak Diana sendiri, sisi lainnya maksudnya nyaman gak sih disebut artis seksi terus tampol-tampol dengan brand image-nya tadi Kak Diana itu? Aku sebagai entertain sejati, aku harus nyaman gitu. Aku tuh harus menerimanya dengan positif ya, harus menerima dengan positif, dan akhirnya aku tuh harus menciptakan sebuah karya yang berkualitas sih buat aku. Karena aku tuh yang sebenarnya nggak semua orang tahu, teman-teman tahu, aku itu bukan hanya nampol-nampol aja atau foto-foto seksi atau konten-konten seksi. Sebelum aku menjadi selebgram, aku tuh udah nyanyi dan memang udah syuting juga gitu loh. Pernah main sama Sule, pernah bikin album juga dulu sebelum jadi selebgram follower banyak ya. Jadi dan kenapa baru nongol sekarang aku nyanyi, aku up di sosial media ya karena buat aku kalau kita hanya seksi-seksi aja, nampol-nampol itu kayaknya akan hilang ya kan. Nah, kenapa di sini aku nggak menonjolkan bakat aku yang lain yang kemarin aku nggak keluarkan secara maksimal gitu ya. Nah, seiringnya waktu aku nyanyi, aku di mana-mana dengan penampilan aku yang contohnya di sosmed itu tuh seksi banget, apa itu di YouTube seksi banget. Aku kalau di off air itu aku malah tertutup karena aku nyanyi kebanyakan tuh di instansi polisi, tentara, kementerian gitu yang memang nggak boleh berpenampilan seksi. Dan aku memang bernyanyi di situ dengan kualitas suara. Bukti eksistensi sendiri sebagai penyanyi ini mau ngeluncurin single atau mungkin album, tapi kan udah punya kan? Dulu, tapi jadi gini, dibilang single, dibilang paling kan teman-teman berpikir ini Diana suaranya apa sih?
karakternya apa gitu. Nah sebenarnya aku tuh basic itu tuh pop, suara aku tuh pop. Cuman aku di sini sebagai entertain gitu, aku tuh mengikuti, aku menjadi penyanyi yang serba bisa aja dengan lagu apapun gitu. Nah aku mau menyatukan antara nyanyi aku, karya aku dengan follower aku, image yang udah terbentuk, yaitu tampil-tampil seksi itu. Nah buat aku pas itu tuh adalah lagu-lagu ambiar, lagu-lagu kayak dance dude, lagu koplo gitu. Jadi aku sekarang ini aku kebanyakan nyanyi lagu-lagu gitu sih, dance dude, dan kemarin sempat bikin single dance dude pop, dangdut. Tapi lebih nyaman mana dia? Karena kan sebelumnya Kak Diana pernah acting juga dan sekarang mau beralih transisi ke nyanyi gitu ya. Balik lagi menyanyi gitu. Memang di acting tuh kurang dapat gregetnya apa gimana gitu makanya. Sebenarnya kalau dibilang nyaman, aku nyaman semuanya karena aku memang bisa berakting juga. Terakhir kemarin film aku Angling Dharma season 1 sama season 2 itu ada beberapa episode banyak yang dibintang. Angling Dharmanya si Abdal, aku permaisurinya Dewi Sekarwani kan gitu. Nah pada saat aku berakting gitu, aku bener-bener menuangkan semua energiku di situ. Jadi memang totalitas dan maksimal pada waktu itu ya. Dan aku nggak ambil job nyanyi waktu itu. Aku bener-bener fokus di acting gitu ya, dan ya maksimal gitu. Nah pada saat sekarang ini, akhiran ini, aku ingin menuangkan energiku untuk bernyanyi ya. Apalagi job aku kan banyak, hampir setiap hari sempat sakit gara-gara nyanyi terus gitu. Jadi ya memang saat ini energiku dan aku tuh pingin fokus untuk bernyanyi saat ini. Tadi ini bicara soal sosmed. Di sosmed kan seringkali menampilkan tampilan-tampilan yang orang bilang pada seksi. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang ada yang DM macem-macem gitu di sosmed? Oh itu mah udah bukan hal biasa lagi, udah banyak banget. Aku sekarang udah males baca DM ya, udah jarang banget baca DM gitu, kecuali emang dari teman-teman yang memang nyarinya di WA tuh susah banget, mereka ke DM gitu ya. Jadi aku udah ini deh, banyak banget yang nge-DM DM aneh-aneh, kadang-kadang ngirim foto yang aneh-aneh. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Ya itulah. Itu adanya apa? Itu apa? Nggak ngerasa risih nggak dengan DM yang aneh-aneh kayak begitu, sampai akhirnya diladenin gitu, dalam arti diladenin, dimarahin. Aku tuh nggak pernah ngeladenin. Jadi gini, aku tuh bermain sosmed itu tuh itu buat aku hiburan. Dari dulu tuh main-main aja gitu. Ya ayo rame-rame kalau main-main. Makanya aku tuh nggak pernah mendengarkan omongan orang gitu ya. Bukan berarti aku nggak peduli ya, enggak. Karena emang tujuan aku main sosmed itu tuh main-main aja dan pingin berkonten gitu loh, bikin apa yang ada di aku suka gimana gitu, yang positif lah ya, apa aku tuangkan di konten, tuangkan di sosmed gitu. Jadi kalau ada kayak DM atau aku nggak peduli, aku nggak hirauin lah. Cuman kadang-kadang sesekali sih kepencet kadang-kadang, aduh kebuka lagi apa gitu. Kan follower aku kebanyakan cowok ya, kebanyakan tuh para lelaki di sana gitu. Jadi kadang-kadang ya gitulah, mungkin nggak ada kerjaan ngirim gambar apa gitu, tapi itu oke lah, suka-suka mereka lah ya, follower mah bebas. Tapi di awal-awal sempat shock juga nggak sih? Shock dengan adanya hal-hal kayak gitu. Iya shock, aku kan nggak ngerti, orang yang bikin Instagram aku aja teman, bukan aku yang bikin. Pas lihat aduh kaget gitu, nggak ngerti aku kayak gitu-gitu. Itu sempat kepikiran untuk menempuh jalur hukum nggak sih kak? Jalur hukum ketika ya yang DM ngirim video-video foto. Enggak sih, itu orangnya cuek banget deh kayak gitu. Orangnya buat aku nggak penting gitu loh. Buat aku tuh kayak gitu nggak penting ya, teman-teman netizen buat aku fans aja gitu. Yang tertunda ya. Sebenarnya mereka seneng sama kita, tapi kan mau nyari-nyari ini aja biar direspon ya nggak, biar direspon sama kita. Tapi yang paling parah DM apa selain ngirim gambar? Kata-kata. Paling parah apa ya? Ngirim gambar senono gitu ya kan. Paling parah apa ya menurutku? Kalau dibilang mau dipakai gitu ya, mau dibayar gitu ya, kayak di podcast itu aku nggak ada lah. Buat aku itu agak parah sih, tapi B aja sih kalau nggak ditanggepin. Paling ini mah main-main doang.
Tapi Kak Diana, selama ini kan tadi Kak Diana bilang di job nyanyi udah banyak banget nih. Dan selama menjalani job nyanyi itu ada nggak sih mungkin ketika berinteraksi dengan penonton, maaf ada yang kurang ajar gitu, nyolek atau apa gitu, pernah pengalaman kayak gitu nggak? Nggak pernah. Aku selama ini nggak pernah gitu loh. Dan aku terakhir kemarin show di barusan 4 hari lalu aku pertama kali perdana nyanyi di klub kan. Nyanyi di klub. Pastilah ada, tapi setiap kali aku show itu biasanya ada yang jagain sih. Suka ada Bodyguard. security lah dari penyelenggara ya. Jangan ada pelecehan gitu. Tapi kan di awal tahun 2023 mungkin apa sih Kak yang target dari tahun ini Kak sendiri, kalian sendiri target utama di tahun 2023 ini? Jadi gini, kalau dibilang target, aku pingin semaksimal aku untuk berkarya ya. Yang sekarang aku lagi tekun itu nyanyi gitu loh. Ya kalau ini aku pingin ngeluarin single dan semoga single aku itu diterima gitu di semuanya, bisa meledak lah, bisa nampol. Gitu sih. Karena ya aku lagi tekunin nyanyi sih, lagi seriusin di nyanyi karena job aku tuh banyak banget dan semua orang tuh pada nanya, lu nggak ada single? Single tuh ada, aku tuh udah punya single, bisa dilihat di YouTube ya. Aku punya single, cuman belum ini aja gitu, belum terlalu nampol gitu ya kan. Ya semoga single aku berikut ini bisa nampol. Sepadat apa sih Kak? Hah? Sepadat apa sih jadwal manggung untuk nyanyi? Aku tuh hampir setiap hari, kadang aku malah pingin istirahat, aku bukannya sombong ya. Karena aku tuh pernah sakit gara-gara nyanyi terus. Makanya aku sekarang lebih memilih gitu. Di bulan ini aja aku keluar kota berapa kali ya? 4-5 kali aku keluar kota. Nanti ini aku keluar terus ya muter-muter Indonesia dulu ya. Semoga kita bisa keliling dunia aja lah. Biasa kemana aja Kak? Hah? Biasa kemana aja keliling kota itu? Ke Makassar, ke Balikpapan, ke Bandung, ke Medan, ke Papua, ya gitu, keliling-keliling. Kak, tapi kan di dunia tarik suara ini kan penyanyi perempuan banyak nih. Mungkin ada ciri khas yang dibuat sama Kak Diana nggak sih untuk ya selain nampol dan seksi itu tadi. Nah, kalau dibilang ciri khas itu, yang satu gini, yang satu membuka mata dari kadang-kadang gini ya. Ada yang ngundang aku itu, cuman karena lihat podcast atau sosmed beredar Diana di Starlight itu nampol-nampol seksi-seksi. Mungkin mereka cuma pingin lihat keseksian itu. Kebanyakan itu dari luar kota ya yang undang gitu. Penasaran ya. Tapi pada saat aku tampil, itu menutup dan membalikan semua pikiran-pikiran mereka. Maaf ya, ini yang ngomong kliennya loh, bukan aku. Ini yang ngomong orang-orang yang biasa ngundang aku nyanyi. Membuka mata mereka bahwa ternyata aku emang penyanyi gitu loh. Aku bisa nyanyi gitu kan, bukan yang hanya seksi-seksi aja. Jadi aku tuh bisa menempatkan diri aku. Makanya dari dulu aku selalu nekenin sama teman-teman di podcast apapun aku bilang yang kalian lihat di sosmed itu hanya sebuah konten. Tapi ketika aku bernyanyi, aku tuh tampil seorang Diana di Starlight yang elegan gitu loh. Dengan ketika aku bernyanyi di depan menteri, di depan TNI, di depan polisi, ya aku elegan, tertutup, seksi tapi tetap elegan dan bener-bener bernyanyi gitu loh. Bukan yang hanya ala-ala gitu loh. Ada kan bilang, ini paling jual body doang kayak gitu. Banyak lah komen-komen gitu kan, jual body doang, suara mah gini. Ya aku juga nggak bisa menjawab semua. Biarkanlah waktu dan juga apa yang kalian lihat nanti gitu. Dengan usahaku ya, dengan usahaku dan juga teman-teman juga di belakangku gitu. Nah jadi itu sih memutar semuanya gitu, dari yang seksi-seksi tapi ketika aku live. Dan juga tadi tanya khasnya ya. Nah kalau dibilang khas, kenapa kebanyakan aku nyanyi lagu koplo dan lagu-lagu dangdut ya? Karena aku mau menghubungkan antara si tampol-tampol ini nggak mungkin dong kita nyanyi lagu pop. Apa lagu mahal ini tuh yang sisa rasa di dada, nggak mungkin dong, boleh lah kalau mau ngelawak ya kan. Itu masuknya kan di lagu-lagu pop gitu, jarang goyang gitu sambil joget tampol nih ya, itu masuk. Makanya
Makanya kenapa aku sekarang lebih mengambil momen itu gitu loh, mengambil momen itu. Dan sekarang banyak loh yang nanya, Kak keluarin lagu tampol dong, keluarin lagu tampol dong. Makanya sekarang juga aku lagi berpikir gimana aku mau mengeluarkan lagu tampol tetapi tidak mengumbar keseksian, apa ya, enggak. Jadi anak-anak pun, semua dari kalangan anak-anak sampai orang besar tuh itu, jadi kemasannya tuh jadi positif sih dari sebuah karya lagu gitu loh, bukan yang hanya menonjolkan tapi jadi lagu yang nampol gitu ya, tapi tetap nampol gitu. Gimana sih, lagi mikir itu juga konsepnya.